Senja itu, angin berhembus pelan di sepanjang jalan yang tampak sepi. Rizky duduk di bangku taman dengan tatapan kosong, menatap layar ponselnya yang menampilkan email pengumuman hasil seleksi kerja yang baru saja ia terima. Di atas surat elektronik itu, tertulis satu kalimat yang membuat hatinya terasa berat. "Mohon maaf, Anda belum terpilih untuk posisi ini." Rizky memejamkan matanya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Sudah berbulan-bulan ia mempersiapkan diri untuk posisi ini, menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar hal-hal baru, mengikuti pelatihan, dan mempersiapkan setiap detil dalam proses seleksi. Ia merasa yakin bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Namun, kenyataannya berkata lain. Di tempat yang sama, beberapa tahun yang lalu, Rizky pernah merasa yakin akan masa depannya. Setelah menyelesaikan kuliahnya, ia memiliki ambisi yang besar untuk bekerja di perusahaan besar yang selalu ia impikan. Namun, setelah beberapa kali gagal dalam wawancara kerja, ia mulai meragukan kemampuannya. Kegagalannya seakan menjadi bayangan yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. "Kenapa aku selalu gagal?" pikirnya dalam hati. "Apa yang kurang dari diriku? Aku sudah melakukan segalanya dengan maksimal, tapi tetap saja tidak cukup." Di tengah kebingungannya, Rizky teringat akan kata-kata sahabatnya, Dimas, yang sering ia abaikan dulu. "Rizky, jangan pernah takut gagal. Kegagalan itu bukan akhir, tapi awal dari sebuah pelajaran berharga. Jangan biarkan kegagalanmu mengalahkanmu." Kata-kata itu kembali menghampirinya. Perlahan, ia menyadari bahwa ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk meratapi kegagalan, alih-alih belajar dari kegagalan itu. Ia pun memutuskan untuk melangkah kembali, meskipun penuh dengan keraguan. Keesokan harinya, Rizky menghubungi seorang mentor yang pernah ia temui dalam sebuah seminar. Mentor itu, Pak Andi, adalah seorang profesional yang telah menghabiskan puluhan tahun karirnya dalam dunia bisnis. Rizky merasa bahwa Pak Andi adalah sosok yang tepat untuk membantunya. "Pak Andi, saya sudah mencoba beberapa kali, tapi selalu gagal dalam wawancara kerja. Saya merasa lelah dan bingung. Apa yang salah dengan saya?" tanya Rizky melalui telepon. Pak Andi terdiam sejenak, lalu berkata, "Rizky, kamu tidak perlu merasa malu dengan kegagalanmu. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Setiap orang yang sukses pasti pernah gagal. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa belajar dari kegagalan itu. Lihatlah kegagalanmu sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya." Rizky mendengarkan dengan seksama. Pak Andi melanjutkan, "Kegagalan bukan berarti kamu kurang berusaha atau kurang pintar. Kegagalan bisa terjadi karena banyak faktor yang tidak selalu ada hubungannya dengan kemampuanmu. Tugasmu sekarang adalah untuk mengevaluasi dirimu, memperbaiki kekuranganmu, dan terus maju." Setelah percakapan itu, Rizky merasa seolah ada sesuatu yang menggerakkan dirinya. Ia mulai mengingat kembali pengalaman-pengalamannya yang gagal, bukan sebagai kegagalan semata, tetapi sebagai langkah-langkah yang mengajarinya sesuatu yang baru. Rizky memutuskan untuk melakukan refleksi diri. Ia menilai setiap wawancara kerja yang pernah ia ikuti, mencoba untuk mencari tahu apa yang bisa ia perbaiki. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hasil, alih-alih memperhatikan proses dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ia mulai mengambil pelajaran dari setiap kegagalan yang pernah ia alami. Beberapa bulan kemudian, Rizky melamar pekerjaan lagi, kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Ia tidak hanya mempersiapkan jawaban atas pertanyaan yang biasa ditanyakan dalam wawancara, tetapi juga melatih cara berbicara dengan lebih percaya diri. Ia berusaha lebih memahami visi dan misi perusahaan yang dilamarnya, bukan hanya mengejar posisi itu sebagai tujuan. Ia ingin bekerja di tempat yang sesuai dengan passion-nya. Hari wawancara pun tiba. Kali ini, meskipun rasa gugup tetap ada, Rizky merasa lebih siap. Ia mengingat setiap pelajaran yang ia peroleh dari kegagalannya yang lalu. Ia berbicara dengan lebih tenang, lebih jelas, dan yang terpenting, ia menunjukkan antusiasme yang tulus tentang pekerjaan yang dilamarnya. Tak lama setelah wawancara, Rizky menerima email yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, kata-kata yang tertulis di sana adalah, "Selamat, Anda telah terpilih untuk posisi ini." Rizky hampir tidak percaya.
Setelah sekian lama berjuang, akhirnya ia berhasil mencapai apa yang ia inginkan. Namun, bagi Rizky, pencapaian itu bukanlah sekadar soal mendapatkan pekerjaan. Lebih dari itu, perjalanan untuk sampai ke titik itu telah mengajarkan banyak hal tentang diri dan kehidupan. Kegagalan yang dulu ia takutkan, kini menjadi guru yang paling berharga dalam hidupnya. Saat ia duduk di bangku taman itu, Rizky tersenyum. Ia merasa bersyukur atas setiap kegagalan yang pernah ia alami, karena tanpa kegagalan itu, ia tidak akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kegagalan, seperti yang diajarkan oleh Pak Andi, bukanlah hal yang perlu ditakuti, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar.